Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mary Merliana pada mata pelajaran ekonomi kelas 10. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas KD 3.4 tentang keseimbangan harga dan struktur pasar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kalian harus mampu menyebutkan pengertian permintaan, penawaran dan keseimbangan harga secara linearitas. Yang kedua, mampu menerapkan rumus perhitungan fungsi permintaan, penawaran dan keseimbangan harga pasar, serta mampu menerapkan rumus perhitungan keseimbangan harga pasar dalam kehidupan sehari-hari. Konsep permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diminta konsumen dapat dibeli dengan berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Permintaan ini dipengaruhi oleh 7 faktor, diantaranya adalah barang komplementer dan substitusi, jumlah pendapatan, karakteristik penduduk, perubahan tradisi, mode dan selera masyarakat, perkiraan dan harapan masyarakat, hari raya keagamaan, dan yang terakhir, kondisi sosial ekonomi. Berikutnya adalah konsep penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen dalam berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar pada suatu periode tertentu. Penawaran ini dipengaruhi pula oleh 7 faktor, diantaranya adalah kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, peningkatan jumlah produsen, peristiwa alam, ekspektasi atau harapan produsen, dan harga barang serta jasa yang lain. Berikutnya yang terakhir adalah keseimbangan harga. Keseimbangan harga adalah suatu keadaan ketika jumlah dan harga barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah dan harga barang yang diminta oleh konsumen pada suatu tingkat harga tertentu. Dengan kata lain, permintaan sama dengan penawaran, demand sama dengan supply. Hukum permintaan dan penawaran diantaranya adalah jika permintaan harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan semakin meningkat. Berbanding terbalik dengan penawaran. Penawaran hukumnya jika suatu harga barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan semakin menurun hingga berujung pada ceteris paribus atau hal-hal lain yang dianggap tetap sama. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana menentukan fungsi permintaan pada 2 tingkat harga. Di SMP kalian sudah mengenal bagaimana menghitung persamaan linier. Persamaan linier itu dihitung dengan menggunakan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Pada matematika ekonomi kita akan menghitung tentang fungsi permintaan dengan menggunakan rumus persamaan tersebut. Kita ganti dalam matematika ekonomi ini X dan Y-nya diganti dengan P dan Q. P adalah price atau harga dan Q adalah quantity. Pada rumus fungsi permintaan, QD atau quantity demand sama dengan A dikurangi BP, di mana A dan B adalah A konstanta dan B harus bernilai negatif. B adalah delta QD per delta PD atau selisih dari QD dibagi dengan selisih PD. Q adalah kuantitas unit produk dan P adalah harga produk per unit. Berikut ada contoh soal yang mau saya jelaskan untuk kalian. Di antaranya, ketika harga suatu sepatu adalah Rp4.000, jumlah sepatu yang dibeli sebanyak 40 buah. Dan ketika harga sepatu mengalami kenaikan menjadi Rp5.000, jumlah sepatu yang dibeli turun menjadi 20 buah. Berdasarkan data tersebut, tentukan fungsi permintaannya. Berikut soalnya, kalian bisa baca lagi. Oke, kita akan membahas bagaimana mencari fungsi permintaan dari soal tersebut. Saksikan penjelasan berikut. Baiklah anak-anak, kita akan menghitung bagaimana mencari fungsi permintaan dari soal tadi. Soal tadi dijelaskan ketika harga sepatu Rp4.000, sepatu yang dibeli sebanyak 40 buah. Dan ketika harga sepatu mengalami kenaikan, ketika harga naik ya, ingat hukum permintaan, menjadi Rp5.000, jumlah sepatu malah menjadi turun.
20 buah. Ini hukum permintaan, sudah jelas ya. Nah, bagaimana mencari fungsi permintaan dari soal tersebut? Kita telah ketahui bahwa fungsi permintaan rumusnya adalah QD sama dengan A dikurangi BP. Dari penjelasan itu kita tentukan dulu nih, P1 atau harga ke-1 dari sepatu itu berapa? Tadi harga ke-1 dari sepatu adalah Rp4.000 ya. Harga yang kedua mengalami kenaikan menjadi Rp5.000. Pada harga pertama 4.000, jumlah yang diminta adalah 40 buah. Sedangkan ketika harga naik, ini berbanding terbalik. Jumlah yang diminta jadi menurun, jadi 20 buah. Nah, bagaimana untuk mencari fungsi permintaannya? Kita aplikasikan ke rumus ini. Ke rumus persamaan linier. Ya, P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Maka kita masukkan P dikurangi P1-nya adalah Rp4.000 per P2-nya adalah Rp5.000 dikurangi Rp4.000 sama dengan Q itu jumlah ya. Dikurangi Q1-nya adalah 40 dan Q2-nya adalah 20. Dikurangi Q1 dikurangi 40. Oke, kita kalikan silang. Ruas kiri atas kita kalikan dengan kanan bawah dan ruas kanan atas kita kalikan dengan kiri bawah. Oke, yang pertama kita kalikan ruas kiri atas dengan kanan bawah yaitu P dikurangi 4.000 kalikan dengan min 20. Kita kalikan min 20 dikali P, hasilnya adalah min 20P ya. Min 20 dikali min 4.000, min dikali min menjadi positif 80.000 sama dengan ini ruas kiri atas, kanan atas kita kalikan dengan kiri bawah. Kita kalikan Q dikali 1000 menjadi 1000 Q ya. Kemudian negatif 40 dikalikan 1000 adalah negatif 40.000. Oke, kita lihat ya. Oke, berikutnya kita pindahkan ruas Q ke sebelah kiri untuk menghasilkan rumus QD sama dengan A dikurangi BP. Maka negatif 1000 Q, Q-nya menjadi negatif karena asalnya di ruas kanan pindah ke kiri. Kita pindahkan P-nya menjadi ke ruas kanan dari kiri. Berarti dari negatif 20P menjadi 20P. Ya. Ini tetap negatif 40.000. Ya. Ini kita pindahkan positif 80.000 menjadi negatif 80.000. Oke. Maka hasilnya negatif 1000 Q sama dengan 20P. Kita jumlahkan negatif 40.000 dikurangi 80.000 adalah negatif 120.000 rupiah. Setelah itu kita ubah menjadi QD sama dengan ABP, kita buang negatif 1000-nya. Maka Q sama dengan 20P dikurangi 120.000 dibagi dengan negatif 1000 Q. Maka hasilnya Q sama dengan 20P dibagi negatif 1000, maaf ini 1000 ya, 20P dibagi negatif 1000 adalah negatif 1/50P. Negatif 120.000 dibagi negatif 1000 hasilnya positif 120. Maka kita kembalikan ke rumus awal, QD sama dengan fungsi permintaan dari soal tersebut adalah A dikurangi BP. A-nya adalah 120 konstanta. Sat min 1/50 ini adalah sebagai B dan P ini adalah sebagai variabel. Maka A dikurangi BP menghasilkan 120 dikurangi 1/50P. Demikianlah untuk mencari fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini akan bisa digambar ke dalam sebuah kurva. Kurvanya adalah sebagai berikut. Ya, untuk membuat kurva ini kalian cukup mengubah QD ke dalam 0 dan PD-nya ke dalam 0 sehingga dihasilkan kurva sebagai berikut. Oke anak-anak, kita yang kedua akan menghitung bagaimana mencari fungsi dari sebuah penawaran. Fungsi penawaran ini rumusnya QS. S itu supply ya. QS sama dengan negatif A ditambah
BP, di mana A ini adalah konstanta dan B harus selalu positif nilainya ya. H adalah selisih dari QS dibagi PS, P adalah variabelnya. Oke, kita mulai saja langsung di sini. Ketika harga sepatu 40.000, jumlah sepatu yang ditawarkan adalah 10 unit. Jadi ketika P1 harganya Rp40 ya, Rp40 yang ditawarkannya adalah 10 unit. Ketika harganya naik menjadi Rp60, Rp60 harganya dari 40 ke 60 naik ya. Maka penawarannya pun menjadi 20 buah atau 20 unit. Jadi sesuai dengan hukum penawaran yang tadi, ketika barang yang ditawarkan itu naik, maka penawarannya pun akan naik ya. Ketika barang yang ditawarkan turun, penawaran pun akan turun, berbanding lurus. Oke, kita langsung saja mulai bagaimana cara menghitung soal ini. Kita masukkan atau aplikasikan ke rumus ini. P dikurangi P1, P dikurangi P1-nya adalah Rp40 per P2 dikurangi P1, 60 dikurangi 40. Sama dengan Q dikurangi Q1-nya adalah 10 per Q2-nya adalah 20 dikurangi Q1-nya adalah 10. Oke. Maka hasilnya P dikurangi 40 per 60 dikurangi 40 adalah 20 sama dengan Q dikurangi 10 per. Kita lihat di sini 20 dikurangi 10 adalah 10 ya. Setelah itu kita kalikan silang ya. Seperti biasa kita kalikan silang. Kita kalikan ruas kanan bawah kalikan dengan kiri atas. Maka hasilnya 10 dikali P adalah 10P. 10 dikali negatif 40 adalah negatif 400 ya. Sama dengan Q dikalikan dengan 20 adalah 20 Q. Kemudian negatif 10 kali 20 adalah negatif 200. Jelas ya? Oke, setelah itu kita pindahkan seperti biasa agar menjadi QS. Q-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Maka negatif 20 Q sama dengan, kita pindahkan P-nya dari kiri ke kanan menjadi negatif 10P. Ya. Negatif 200 di sini tetap. Kita pindahkan konstanta yang negatif 400 ini ke sebelah kanan, asalnya negatif menjadi positif 400. Oke. Negatif 20 Q sama dengan negatif 10P dikurangi 200 ditambah 400. Maka Q sama dengan negatif 10P ditambah 200 dibagi dengan negatif 20. Maka Q sama dengan negatif dibagi negatif menjadi positif 1/2P ya. 200 dibagi negatif 20 hasilnya adalah negatif 10. Oke, kita kembalikan lagi ke rumus asal bahwa QS adalah negatif A ditambah BP. Kita pindahkan saja, ini kan A ya, konstanta. Berarti negatif 10 ditambah 1/2P. 1/2 ini sebagai BP. Oke, jelas ya? Kurva dari fungsi penawaran ini adalah sebagai berikut. Kalian tinggal mengubah QS-nya ke dalam 0, PS-nya ke dalam 0, maka kurvanya didapat sebagai berikut. Oke, berikutnya pada pembahasan kita yang terakhir kita akan membahas bagaimana sih menentukan keseimbangan harga kalau fungsi permintaan dan penawarannya sudah ada. Berikut soalnya. Dari soal tersebut kita akan jawab bagaimana menentukan keseimbangan harga pasarnya. Di soal tersebut diketahui bahwa fungsi permintaan atau QD sama dengan 100.000 dikurangi 2P dan fungsi penawarannya atau QS adalah negatif 20.000 ditambah 10P. Maka yang akan terjadi pada keseimbangan harga QD sama dengan QS adalah QD-nya kita simpan di ruas kiri, QS-nya kita simpan di ruas kanan. QD-nya adalah 100.000 dikurangi 2P sama dengan QS-nya adalah negatif 20.000 ditambah 10P. Setelah itu kita jumlahkan ruas yang variabel sejenis atau sama dengan yang konstantanya sejenis. Maka kita jumlahkan negatif 2P, kita jumlahkan dengan 10P. Artinya 10P-nya kamu harus geser ke ruas sebelah kiri. Asalnya positif menjadi negatif 10P ya. Sama dengan, nah ini negatif 20.000, kita jumlahkan konstantana dengan
yang sebelah kanan. Sebelah kanan 100.000 kita pindahkan, sebelah kiri kita pindahkan ke ruas kanan. 100.000 di kiri ini menjadi negatif 100.000. Maka hasilnya adalah negatif 2P dikurangi 10P adalah negatif 12P sama dengan negatif 20.000 dikurangi 100.000 adalah negatif 120.000 rupiah. Hasilnya P sama dengan negatif 120.000 rupiah dibagi negatif 12. Maka hasilnya adalah 10.000 P-nya. Jadi pada harga keberapa sih terjadi keseimbangan dari soal itu? Pada harga 10.000 akan terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kemudian kita akan menghitung pada jumlah keberapa terjadi keseimbangannya. Tadi kita sudah menghitung pada harga ke 10.000 terjadi keseimbangan. Untuk mencari keseimbangan pada jumlah, kita tinggal substitusikan saja. Substitusi P sama dengan 10.000 ke persamaan mana saja. Boleh kamu masukkan ke persamaan QD sama dengan 100.000 dikurangi 2P, atau boleh kamu masukkan ke QS. Hasilnya akan sama ya, sama dengan 20.000 ditambah 10P. Maka untuk lebih mudah saya akan mengambil, kita masukkan ke QD saja. QD di sini adalah 100.000 dikurangi 2P. Maka 100.000 dikurangi 2 kali P-nya berapa tadi? 10.000 ya. Kita masukkan di sini, P-nya ganti dengan 10.000. Maka hasilnya 100.000 dikurangi 20.000 adalah 80.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, pada harga terjadi keseimbangan pasarnya itu pada jumlah dan harga berapa? Pada jumlah 80.000, pada jumlah Q sama dengan 80.000. Dan harga P 10.000 akan terjadi keseimbangan harga, atau kita tulis di sini 80.000, 10.000. Demikian untuk mencari keseimbangan harga ya. Kurvanya bisa kalian lihat sebagai berikut. Seperti biasa kalian harus membuat QD-nya 0, PD-nya 0 dari fungsi permintaan, begitupun dari fungsi penawarannya. Setelah itu nanti akan ada titik temu. Nah, titik temunya itu akan ditemukan 80.000, 10.000 sebagai keseimbangan atau titik keseimbangan pasarnya. Oke, dari video ini kalian akan diberikan soal sebanyak 5 soal sebagai berikut. Silakan kalian kerjakan dengan penuh semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau ada yang tidak paham atau komentar, silakan kalian ketik. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.